96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, kita lanjut kembali perjalanan Mercury Morning Show. Masih bareng saya Aldi, dan sekarang ini kita masuk di dialog solusi sumber daya manusia, bisnis dan sumber daya manusia, ya, bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik tentang optimasi kebutuhan tenaga kerja. Masih bersama Bu Novi dari MSC, dan nanti akan ada narasumber tamu juga. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Aldi, sahabat Mercury dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya. Di hari-hari menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun, tapi masih semangat toh? Semangat lah. Semangat untuk juga melihat-lihat ini mana ya, Bali, apa kemana. Kan gak ada PPKM tuh. Balinya sudah Mas. Oh, Balinya sudah. Banyuwangi sudah, Bali sudah, tinggal Jogja. Oh, berarti mau ke Jogja nih ya. Oke, Bu Novi, selamat pagi. Dan pagi hari ini kita bersama Learning and Development Manager dari Albea Indonesia, Mas Arindra Putra. Betul ya Bu Novi ya? Ya, betul. Panggilannya Mas Ari ya? Panggilannya Mas Ari. Ya, oke. Mas Ari, selamat pagi, salam sehat. Pagi Pak Aldi, semangat pagi. Semangat pagi semangat ya. Pagi terus Pak. Luar biasa, sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Albea Indonesia itu apa toh Mas? Ya, Albea Indonesia ini adalah 3 plant di Southeast Asia yang kita memproduksi kosmetik packaging. Oh. Jadi kita sebagai suppliernya dari beberapa perusahaan kosmetik. Mungkin kalau yang kita kenal seperti L'Oreal, Wardah, kemudian Unilever, dan yang lagi booming sekarang kayak MS Glow itu juga kami yang memproduksi kemasannya Pak. Kemasan apanya ini? Kemasannya macam-macam, jadi mulai dari jar, kemudian ada botol, yang ada cup, kayak plastik-plastiknya betul, gitu ya. Betul. Ini juga salah satu produk kami nih Pak. Jadi kemasan ini yang semula memang dulunya kita kemas untuk kosmetik, di situasi pandemi kami isi dengan hand sanitizer. Gitu. Jadi dari biji plastiknya itu ya? Betul, jadi macam-macam Bu. Ya. Jenis materialnya ada PP, PE, HDPE, macam-macam. Gak ada PPO tapi Mas. Iya. Kalau PTT ada PTT, PowerPoint. Ya. Ada berapa item produknya? Wah, sangat banyak. Cukup ya, banyak ya. Variasinya sangat banyak. Tapi semuanya untuk kebutuhan packaging ya? Betul Pak. Jadi kami mensuplai perusahaan kosmetik dan memang mereka menggunakannya untuk customer mereka dalam bentuk yang berbeda-beda. Kalau di Unilever kami memproduksi cupnya Pak, pasta gigi itu kemasannya. Nah itu salah satunya kami. Jadi cukup banyak ya berarti. Cukup banyak variannya. Kalau pabriknya di mana Mas? Kami ada di 3 tempat. Yang pertama di Surabaya, tepatnya di Rungkut Industri. Kemudian ada juga di Ngoro Industri, dan satu lagi di Mojokerto, dan satu lagi di Demak, tepatnya di daerah Karangawen. Gitu. Jadi ketiga-tiganya produksi semua? Semua produksi, cuma memang beda ini ya? Beda jenisnya saja. Di Demak apa, di Ngoro apa, di Rungkut Industri apa gitu? Betul, kalau yang di Demak kami fokus ke jar, lipstick, sedangkan yang di Surabaya ini juga kami produksi jar, lipstick ditambah botol, sedangkan yang di Ngoro itu kami fokus ke cup. Jadi dia hanya produksi cup saja. Pasta gigi. Tapi sekarang kemasannya bukan hanya untuk pasta gigi, bukan hanya untuk pasta gigi, macam-macam pakai cup ya. Saya bayangin gudangnya ya, pasti penuh gitu ya, tapi enteng-enteng barangnya. Iya. Barangnya kelihatan besar tapi sebenarnya enteng. Ini juga ada beberapa yang produksi seperti ini gitu. Cukup banyak memang. Cukup banyak variasinya. Selama pandemi? Ya alhamdulillah, walaupun memang di awal-awal pandemi 2020 lalu di bulan Maret kami sempat mengalami atau efeknya. Tapi alhamdulillah Pak, mungkin karena kebutuhan skincare pada saat masa pandemi malah lebih meningkat ya Bu. Oh gitu ya, nggak keluar. Jadi ada beberapa customer kami yang merasa bahwa sebenarnya memang belum sampai kembali ke era di 2019, tapi alhamdulillah masih ada produksi Pak. Gitu. Iya. Sampai ada pengurangan karyawan nggak kalau boleh tahu, kalau ini bukan? Beberapa waktu yang lalu di awal kami sempat. Jadi di awal-awal sekitar 2020 terutama di kuartal kedua gitu sangat terasa ya Pak. Apalagi dengan pemberlakuan PPKM memang kita harus mengikuti semua aturan dibuat oleh pemerintah. Gitu. Ya, gitu ya. Kalau sekarang pelan tapi pasti sudah mulai. Alhamdulillah. Recover ya? Iya, sudah recover. Bahkan di beberapa plan kami yang di Semarang dan di Mojokerto itu, mereka sudah punya
estimasi sampai di Februari Maret depan. Februari Maret depan itu sudah ada penjualannya, sudah ada salesnya. Sudah ada salesnya juga. Oke, baik. Kita akan memanfaatkan Mas Ari dalam tanda petik ya, memanfaatkan ya. Kita akan memanfaatkan pengalaman beliau, maksudnya begitu, bukan memanfaatkan untuk jadi apa, enggak. Memanfaatkan Mas Ari dengan pengalamannya sebagai Learning and Development Manager di Albia Indonesia untuk topik kita pagi hari ini, optimasi kebutuhan tenaga kerja. Dibuka oleh Bu Novi dulu, optimasi kebutuhan tenaga kerja. Gimana ini, Bu? Tadi kan Mas Aldi sudah membahas nih tentang bagaimana sih Albia ini, apakah kemarin waktu pandemi tetap eksis gitu ya, tetap bisa berjalan dengan baik, dan berharap pasti akan lebih baik lagi. Setelah situasi ini makin membaik. Dulunya sih pasti bagus karena juga saya lihat ada 3 plan sehingga ya kita bisa lihat. Jadi kalau kita mau melihat kelangsungan sebuah organisasi ya pastinya dengan dia pasti punya keunggulan kompetitifnya. Nah, keunggulan kompetitif ini bisa dilakukan dengan cara apa ya? Perusahaan harus atau organisasi harus menginvestasikan sumber dayanya pada sesuatu yang membuat dia bisa mempertahankan kinerja jangka panjangnya lah, seperti itu. Nah, salah satu sumber daya yang penting itu adalah sumber daya manusia. Gitu. Jadi kalau kita bicara sumber daya manusia, bagaimana sih ini solusi SDM ya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan gitu kan. Jadi optimasi tadi mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan sehingga kemudian kebutuhan yang ada itu bisa benar-benar optimal. Optimal itu enggak berlebihan, enggak kekurangan gitu kan. Selain itu juga memungkinkan organisasi ini berkembang untuk selanjutnya. Artinya dengan jumlah yang ada itu kita bisa juga untuk menyiapkan ke depannya harus seperti apa kayak gitu. Nah, dan nanti kita akan bicara tentang bagaimana sih menetapkan jumlah yang tepat, terus kemudian supaya kemudian kelangsungan proses produksi ini tetap berjalan. Produksi ini bukan hanya ngomong manufaktur ya, tetapi berbagai jenis industri, baik di hospitality, di service, itu pasti akan juga kita bicara masalah produksi, lebih ke prosesnya kayak gitu. Ya, lebih menarik lagi ketika optimasi kebutuhan tenaga kerja ini, kemudian kita mendapatkan ini ya. Nggak tahu berkah, bukan berkah lah ya, wong krisis kok ya berkah. Blessing in disguise. Pandemi gitu ya. Jadi artinya kan membuat kita menjadi mengukur bahwa ternyata kebutuhan sesungguhnya seperti gitu apa. Kan. Ya kan tadi sempat di awal saya sempat menanyakan singkat ke Mas Ari. Nah, seperti apa pengalaman kemudian, mungkin sekarang penjelasannya lebih detail terkait dengan ketika pandemi di awal-awal sempat jadi agak ada masalah dengan SDM gitu ya. Nah, bisa cerita nggak? Tapi ada Devi ya, Devi ikut ikut aja ya, Sakno ya udah datang kok. Ya, apa kabar Dev? Kabar baik Pak. Tadi sempat di jalan dengar loh Pak. Dengerin ya. Tapi kok telat sih? Kenapa menyiapkan itu ya? Oh iya. Oke, menyiapkan Bu, sabar ya. Berseri. Ya, Mas Ari silakan. Ya, kita selama ini kan memang di HR ya Pak, terutama di dunia human resource itu kan kita selalu teringat dengan jargon bahwa people is the most important asset gitu ya. Hampir semua industri, hampir semua perusahaan itu selalu mengumandangkan istilah itu gitu ya. Namun istilah ini sempat oleh Jim Collins, mungkin kalau kita kenal Jim Collins itu adalah pengarang buku Good to Great. Ya, Jim Collins ya. Ya, saya punya bukunya itu, merah warna. Menarik ya. Beliau itu sempat ngomong gini, Good to be great ya. Good to great ya. Ya. Beliau sempat bilang begini, people are not your most important asset. The right people are. Jadi orang yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya, kalau kita bilang, itulah yang kita kategorikan sebagai important asset. Nah, di dalam proses kita menentukan kebutuhan terhadap tenaga kerja itu memang berbagai aspek akan kita lihat. Karena memang kebutuhan tenaga kerja ini kan berbagai industri atau perusahaan itu punya caranya masing-masing, Pak. Iya. Gitu. Nah, biasanya ada 3 tren yang sering kita gunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja gitu.
Yang paling pertama itu kita menyebutnya sebagai trend analysis. Analisa ya. Yang kedua kita sebutnya sebagai rasio analysis. Dan yang ketiga kita sebutnya sebagai budget analysis. Satu lagi yang kita juga sering gunakan itu sebagai analisa jabatan. Analisa jabatan ya. Nah, saya coba ulas satu-satu ya. Di dalam trend analysis ini kita akan menghitung atau memprediksi kira-kira berapa jumlah tenaga kerja kita berdasarkan tren tenaga kerja di masa lalu. Gitu. Di masa lalu misalnya kita punya tenaga kerja dengan jumlah tertentu misalnya. Dan dengan jumlah tertentu itu kita rasa optimal. Yaitu kita jadikan sebagai standar atau sebagai baseline untuk menentukan tenaga kerja di masa depan, Pak. Itu yang poin pertama. Nah, di poin kedua kita juga mengenal dengan istilah rasio analysis, di mana prediksi jumlah tenaga kerja ini dihitung berdasarkan rasio faktor tertentu. Kita sering melihat kan di berbagai industri itu ada namanya tenaga kerja core, di manufaktur terutama ya. Kemudian ada juga yang menyebutnya dengan tenaga kerja support gitu ya. Nah, kita harus punya di industri masing-masing punya ukurannya tersendiri. Tapi rasio itu sebagian besar digunakan sebagai dasar kita untuk menentukan jumlah tenaga kerja ke depannya. Kemudian yang ketiga kita menyebutnya sebagai budget analysis. Kalau budget analysis ini orang finance senang banget nih, Pak. Kenapa? Karena kita akan menghitung jumlah tenaga kerja berdasarkan ketersediaan anggaran. Biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan ini yang based on project, kita akan menghitungnya berdasarkan budget analysis. Saya dulu ketika di sebuah perusahaan IT integrator, itu kita punya project-project, Pak, yang tidak lama sih projectnya, mungkin hanya 2-3 tahun gitu ya. Nah, di project itu kita akan menentukan requirement-nya, pekerjaan ini akan selesai berapa lama dan tenaga kerjanya butuh berapa orang. Nah, dari situ kita akan lihat budgetnya berapa sih. Katakanlah misalnya budgetnya sekitar 10M misalnya. Jadi base on-nya itu budget ya? Base on-nya budget, Pak. Budget ya, bukan ke pencapaian begitu bukan ya? Ya, tentu tetap kita akan melihat ke arah pencapaian hasil akhir ya. Tapi the first tetap budget ya? The first tetap budget. Karena kalau nggak ada duit ya mau ngapain kita buat proyeksi segala macam gitu ya? Jadi kalau kita lihat budgetnya nih, masuk nih untuk kita masuk ke dalam project itu ya kita akan masuk ke dalam project itu tentu dengan mempertimbangkan requirement performance result apa yang diminta oleh customer itu tadi. Nah, dari situ kita akan lihat, ternyata kalau kita mengimplementasikan sebuah IT implementator di project tertentu menggunakan ERP apa gitu, kita bisa hitung, budgetnya sekian, orangnya yang cukup adalah sekian. Kalau perlu kita cari orang yang bagus banget dengan nilai yang affordable untuk mendapatkan gitu ya. Itu sehingga kita bisa menentukan, nanti budget sekiannya akan selesai dalam waktu sekian tahun. Mungkin dari 3 tahun kita bisa selesai dan 2,5 tahun. Nah, seperti itu yang kita tentukan. Jadi ada tiga poin tren itu. 3 poin itu ya. Ditambah sama Devi. Jadi berapa, Dev? Dari 3 tadi. Kamu mau nambah nggak? Nambah dikit-dikit. Kalau dari Pak Ari tadi kan udah secara matangnya ya dari segi manajemen. Kalau dari Devi based on pengalaman Devi sebelumnya, kan eksekusinya di Devi nih. Kalau misalnya ada hasil dari analisa jabatan ataupun dari budgeting tadi, kita simpelnya kayak gini, kerjaan 5 orang dikerjain 3 orang, kayak gitu. Itu hasilnya. Jadi Dewi dulu eksekusi, Pak. Eksekusi gimana caranya kalau departemen itu over budget secara SDM, itu tidak istilahnya tidak dikeluarkan, tapi dirotasi, mungkin dimutasi ataupun bahkan ada yang ditempatkan di plan lain dengan posisi yang sama kayak gitu. Jadi perputaran SDM-nya itu aman gitu loh, nggak ada yang dia dikeluarkan tiba-tiba dan sebagainya kayak gitu sih, Pak, untuk inisiatif dari hasil dari meeting manajemen yang seperti tadi dijelaskan Pak Ari. Iya. Bu Novi, satu pertanyaan sebelum saya break. Elok nggak ya di kondisi seperti sekarang ini kemudian ya ketika kita bicara soal optimasi kebutuhan tenaga kerja itu kita belanja SDM dalam pengertian mungkin budget ada gitu ya, tetapi kan prediksi income kita ini masih sangat tidak sesuai, masih fluktuatif. Tidak satu pun pengamat ekonomi yang bisa meyakinkan saya untuk ngomong 2022 itu sudahlah tidur nyenyak, kita pasti ekonominya naik, belum ada. Artinya di saat seperti ini, apakah elok kemudian kalau kita belanja SDM?
dengan harapan bahwa efektif akan menjadi lebih tinggi posisinya daripada efisien. Menurut Bu Novi seperti apa? Belanja itu dalam arti gimana? Kita menambah. Invest gitu ya. Kembali lagi gini, meskipun begini, kalau saat sekarang sebenarnya pada saat sekarang kalau saya amati justru selain tadi kita melihat ada tren beberapa perusahaan mengurangi karyawan, sebenarnya kita juga melihat bahwa ada jenis-jenis pekerjaan tertentu atau bidang-bidang kerja tertentu yang mereka ini menjadi booming dan itu direkrut oleh perusahaan. Artinya ketika ada jumlah-jumlah yang memang banyak dipangkas, itu biasanya yang bisa digantikan oleh mesin, yang sifatnya administratif, yang sudah diganti oleh IT, karena kemarin kita juga nggak boleh berkumpul macam-macam kan, ada pembatasan macam-macam. Nah sebenarnya ada juga posisi-posisi yang kita hire kayak gitu, yang baru di hire gitu. Jadi kayak misalnya di salah satu portal media itu mereka dulu karyawannya cuma sekitar 46 gitu, tapi sekarang justru kemarin ke pandemi itu nambah karena memang akhirnya karena ini media, tuntutan kebutuhan untuk orang-orang yang expert di bidang-bidang tertentu, mereka menambah dengan kru-kru yang ngerti content writing, kemudian videographer, terus ya jabatan yang kayak gitulah, yang kreatif kayak gitu, akhirnya jadi nambah gitu. Jadi kalau saya kembali pertanyaannya Mas Aldi, kita boleh belanja tetapi atas kebutuhan yang memang pada saat sekarang dan kita proyeksikan itu memang kebutuhannya organisasi gitu. Seperti itu. Jadi memang kebutuhannya kita. Jadi nggak apa-apa karena sebenarnya untuk menjadikan orang itu ready dengan pekerjaannya kita butuh waktu. Paling nggak 3 bulan, 6 bulan untuk mereka kemudian siap bekerja. Gitu. Jadi mau nggak mau pada saat sekarang ya waktunya kita menyiapkan. Tapi tentunya ini berdasarkan prediksi atau analisa kita gitu, asumsi kita bahwa kita akan beroperasi dengan cara seperti apa, kita akan melakukan pengembangan dengan cara seperti apa. Harus kuat dulu di situnya ya. Kuat di situnya, dan talentnya juga bukan talent yang sekedar asal comot ya. Oh iya, jadi kalau mungkin biasanya kalau prinsipnya kita mengembangkan dulu yang dari dalam, kita searching dulu di dalam, ada bisa dikembangkan. Kalau enggak ya kita harus beli dari luar. Dari luar, oke. Gitu. Jadi bisa jadi hire di posisi-posisi yang sudah high level atau yang mereka sudah ahlinya di sana gitu. Karena waktu untuk didik itu sebenarnya juga effort juga. Iya. Oke. Gitu. Mas Ari kayaknya mau enggak tahan mau ngomong. Singkat ngomong Mas Ari. Saya pending dulu iklannya, monggo silakan. Pak Aldi. Ya kalau di beberapa industri, terutama di industri yang memperhatikan tentang budget analysis, Pak. Justru sebelum kita ganti tahun, kita memproduksi banyak-banyak, Pak. Karena dengan pertimbangan nanti di tahun depan pasti ada perubahan ya, dari sisi salary increment, dari sisi biaya-biaya dan macam-macam segalanya. Akhirnya kita mempertimbangkan, kuartal keempat kita genjot untuk produksi misalnya seperti itu, sehingga kita akan mendapatkan sebuah inventory yang nanti kalau kita jual di tahun depan kita bisa mendapatkan return yang lebih besar, Pak. Itu kalau dari sisi budget analysis gitu ya. Dan memang konsekuensinya tinggal kita lihat kebutuhannya setelah kita menyelesaikan di kuartal keempat itu, kita akan melihat ke depannya bagaimana. Kalau memang secara sales kita masih memungkinkan untuk mempertahankan, ya kita tetap menggunakan produktivitas mereka sebagai bagian dari proses produksi kita. Gitu, Pak. Oke, baik. Nanti ya Dev, sabar ya. Saya harus ke iklan dulu sebelum nanti Devi juga mau komentar selanjutnya ya. Ya, kita lanjut kembali dan saya ke Mbak Devi. Mbak Devi. Aduh. Yang pertama, nanti yang kedua. Kita lanjutkan kembali perbincangan tadi soal bagaimana optimasi kebutuhan tenaga kerja begitu ya. Nah, seringkali ada yang bilang kalau hasil analisis beban kerja itu menjadi dilakukan sebagai cara untuk efisiensi karyawan gitu. Efisiensi itu kan artinya memang mengurangi lah. Nah, supaya itu tidak terjadi seperti itu, langkahnya seperti apa, Mbak Devi? Oke. Biasanya sih kalau dari segi human capital atau HR di beberapa industri itu dikumpulin dulu untuk briefing ataupun induction terlebih dahulu, tujuan dari analisa jabatan ini untuk apa? Biasanya analisa beban kerja kayak gitu. Tujuannya ini karena memang satu, kita
memang memaksimalkan kinerja kita ya di suatu posisi biar nggak ada istilahnya waktu kosong untuk diem kayak gitu. Nah, itu nanti tujuannya apa, terus gitu dijelasin cara isinya, kemudian nanti eksekusinya gimana. Kalaupun nanti katakanlah SDM-nya turun nih dari hasil analisa itu, ternyata satu departemen isinya cuma 3 orang, berarti mungkin 2 orangnya itu diapain, ya itu nanti dijelaskan akan dirotasi di mana. Kita kan ada kebutuhan plan 1, plan 2 kemungkinan. Nah, itu nanti dijelaskan juga. Seperti itu. Karena memang analisa jabatan kan nggak hanya untuk efektivitas atau efisiensi, tapi untuk memaksimalkan KPI juga. Kalaupun nanti ada istilahnya ada pikiran lain ya, salah satunya kita melakukan pendekatan tertentu kayak coaching mungkin, ataupun diajak ngomong, dijelasin secara intens biar dia nggak nyebarin ke teman-teman yang lain. Biasanya kan kalau ada penilaian KPI pun kalau ada satu yang khawatir, ada rasa takut kayak kemarin kita sempat bahas, itu dia bisa cerita ke temennya kalau kebawa dia bakal cerita lagi ke temennya, dan itu bisa jadi isu internal gitu, dan itu yang harus dikonsenin sih sebelum dilakukan analisa jabatan ataupun analisa kinerja beban kerja. Oke, Mas Ari? Ya, menambahkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi. Sebenarnya analisa beban kerja ini ada 2 konsekuensi. Yang pertama perhitungan beban kerja itu sendiri. Terus yang kedua adalah perhitungan tenaga kerja, Pak. Jadi kita perlu memisahkan dulu antara orang yang duduk di posisi itu dengan beban kerja sesungguhnya. Jadi kita hitung, ini beban kerjanya orang ini, bukan orang ya, posisi ini harusnya berapa nih? 100% kah? 80% kah? Kemudian tenaga kerja ini, dia bekerjanya sesuai enggak dengan kebutuhan dari posisi ini? Jangan-jangan dia justru 110%. Dia punya performance yang bagus banget gitu ya. Nah, nanti dari 2 ini kita padukan, itu yang nanti kita sebut dengan munculnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, evaluasinya ada 3. Kalau kita lihat dari sisi beban kerjanya itu overload, kita ada 2 kemungkinan, Pak. Yang pertama, kita melakukan overtime terhadap pekerjaan itu. Atau yang kedua, ini kok overtime-nya rutin banget nih. Secara company pasti akan melihat finansialnya akan terganggu kalau overtime terus dan rutin gitu ya. Lebih baik kita rekrut. Itu yang kedua, dari sisi overload. Tapi ada juga yang underload. Nah, underload yang tadi sempat diceritakan oleh Mbak Devi tadi, kita perlu redesign jobnya. Apakah jangan-jangan nih job nih bebannya 50%, terus job lain 50%, kita padukan aja jadi satu. Sehingga kita akan membuat sebuah desain baru dari sebuah pekerjaan. Jangan-jangan seperti itu kalau kita lihat dari sisi underload. Kemungkinan underload yang kedua adanya replacement. Nah, kita tempatkan orangnya setelah kita menghitung jumlah kebutuhan tenaga kerja itu ke tempat lain yang sesuai yang membutuhkan. Jangan-jangan pekerjaannya dia yang secara kumulatif mungkin dihitung hanya 50%, dia masih punya kesempatan untuk menerima hal baru di tempat lain. Jadi itu sangat memungkinkan, Pak. Dan memang banyak pekerjaan yang kita harus perhitungkan kalau menurut trennya ya. Di berbagai penelitian juga dengan kondisi yang sekarang automation sangat gencar dan lain sebagainya ya. Ada beberapa pekerjaan yang akhirnya kita bisa katakan itu akan berubah gitu ya. Contoh misalnya, kalau di tempat saya dulu 3 tahun yang lalu itu masih ada istilah sekretaris, Bu. Oh iya. Masih ada istilah sekretaris. Kenapa? Karena memang load-nya dari seorang direktur atau direksi itu gede banget. Dia tidak bisa atau tidak sanggup untuk handle sendiri. Tapi di beberapa kesempatan setelah kita perhitungkan, ini sebenarnya kalau kita bagi-bagi pekerjaannya dari seorang sekretaris itu bisa dimasukkan ke posisi yang lain. Misalnya dalam hal administrasi surat menyurat gitu ya. Boleh dong kita minta bantuan dari HR atau GA gitu. Dalam hal perhitungan biaya perjalanan dinas, boleh dong kita minta bantuan dari finance. Gitu. Terus dari beberapa aspek misalnya mengumpulkan data, boleh dong kita data ini kita langsung bagi ke areanya, departemennya masing-masing gitu. Sehingga load dari nama posisi ya, kita sebutnya sebagai nama posisi sekretaris itu bisa kita delegasikan atau replace ke tempat atau nama pekerjaan yang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan replacement tadi itu. Jadi dari sisi kita akan melihat bahwa masih kita perlu perhitungkan dengan 100% enggak dari sebuah posisi itu. Saya selalu bilang ke teman-teman saya,
HR itu dibutuhkan enggak di sebuah industri? Saya tanya kepada mereka. Industri ya, industri ya? Pak, kita sebutnya industri. Saya bilang sejak munculnya berbagai konsultan di dunia, HR itu sudah tidak dibutuhkan. Oh gitu ya. Kejam ya. Kejam. Saya mau tanya sekarang. Sama MSI ya. Kejam MSI. Nah, ya maksudnya tidak perlu konsultan gitu loh. Konsultan HR, karena HR-nya aja tidak perlu. Kenapa Pak? Sejak orang kita rekrut sampai orang itu akan kita akhiri, itu semua sudah ada yang melakukan Pak di luar sana gitu ya. Cuma memang pertanyaan mendasarnya, apakah hal-hal yang sifatnya core dari sebuah industri itu bisa tergantikan semuanya oleh konsultan yang namanya konsultan tanda petik itu tadi. Gitu. Karena ada beberapa aktivitas yang justru HR harus lebih intens untuk mendalami kebutuhan yang berada di masing-masing industri atau perusahaan. Gitu. Jadi saya selalu menanamkan ke diri saya untuk disrupsi bahwa kamu suatu saat tidak akan dibutuhkan. Yaitu memang kejam buat kita. Apa nanti langsung ganti baju konsultan aja. Kan dibutuhkan lagi. Sebagai mitra kerja gitu kan. Akhirnya internal harus jadi konsultan. Jadi di BOD-nya. Betul kan. Kalau fungsinya administratif ya itu tadi yang di bisnis Mas. Bu Novi mau menambahkan? Tadi ngobrol-ngobrol analisa beban kerja, Mas Ari udah menjelaskan panjang lebar. Saya menambahkan lagi poin yang lain supaya tadi itu menghindari istilah istilahnya ketakutan akan efisiensi kayak gitu. Sebenarnya dari proses analisis beban kerja kita itu ketika kita kita menganalisa sebuah pekerjaan. Prosesnya itu kan kita nanyain ke pemegang jabatan gitu ya. Jadi kayak misalnya sekretaris tadi tanyain kerjaanmu ini apa aja gitu. Pekerjaan harian apa? Misalnya ngetik surat lah, terima telepon lah, ngatur pesen tiket perjalanan dinas, yang kayak gitu-gitu lah, ngatur meeting dan sebagainya. Oh ini harian. Oke, dari kerjaan yang harian ini kamu ngerjainnya masing-masing ini tadi berapa? Telepon kalau di rata-rata berapa sehari telepon? Oh bisa 20 kali, sekali telepon berapa? 2 menit. Tulislah 1 kali telepon harian sehari 20 menit. Gitu, surat berapa gitu, sama seperti tadi kan diidentifikasi semua. Terus kemudian juga gitu, kerjaan bulanan mingguannya apa, bulanan apa, sampai tahunan. Mungkin ada pekerjaan yang sifatnya hanya tahunan dikerjakan, setahun 2 kali, setahun 3 kali kayak gitu, yang tidak rutin. Nah, dari proses-proses itu kita sebenarnya akan bisa tahu kayak tadi sekretaris, kita jadi tahu, oh pekerjaan ini ternyata tadi misalnya membuat laporan produksi. Loh, kok yang setelah di WLA di bagian produksi yang lain itu juga bikin laporan. Laporannya kok sama. Loh, kalau gitu kan berarti sebenarnya ada proses-proses yang double job gitu kan. Dilakukan oleh orang yang bersama. Ya lebih baik tadi tuh pada akhirnya nanti ini tadi. Jadi untuk kemudian kita mengidentifikasi bahwa ada proses-proses yang redundant yang berulang dan itu kita pisahkan. Jadi sebenarnya lebih ke optimalisasi proses kerjanya juga. Kayak gitu kan. Terus sudah ternyata misalnya apalagi nih misalnya harus menemani istilahnya mendampingi direksi untuk kegiatan bukan ya. Saya juga mengganggu ketemu relasi misalnya ketemu relasi kayak gitu kan, atau ketemu klien. Nah misalnya di pekerjaan itu dia misalnya bisa, kalau ternyata selama ini kalau klien-kliennya ini dari asing gitu, dia ngalamin kesulitan gitu kan. Jadi yang harusnya misalnya proses yang handle pekerjaan yang berhubungan dengan pihak luar negeri itu mestinya cepat, ternyata dia ngerjainnya lama. Akhirnya dari situ kan sebenarnya kita jadi tahu nih ketika kemudian reportnya keluar semua, ada beberapa hal yang kita lihat bahwa ternyata dia kurang kompeten di sini gitu. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa si pemegang jabatan ini dia lack atau istilahnya tidak kompeten di kompetensi apa yang harusnya justru di situ dia harus punya gitu, supaya tidak tadi redundant. Jadi satu pekerjaan kalau bisa ya ini penanggung jawabnya jelas siapa orangnya kayak gitu. Nah proses-proses seperti ini kan sebenarnya ini proses ketika kita kumpulin nih hasil satu perusahaan, kita bisa mengidentifikasi selain tadi kita ketahuan jumlah orang lah, beban kerjanya lah, terus kemudian yang lain-lain. Nah ini bisa digunakan juga sebagai sarana kita mengidentifikasi kompetensi masing-masing pemegang jabatan, karena dari situ kita jadi ngerti dia kalau misalnya sesama jabatan yang setara tapi kemudian yang lainnya mengerjakan rata-rata hanya sekian jam atau sekian menit tapi dia mengerjakannya menjadi lebih lama, berarti kita bisa ngelihat bahwa ada gap kompetensi di sini gitu. Nah seperti ini proses-proses yang kayak ginilah yang kemudian kita jadi tahu, oh ternyata ada
proses kegiatan-kegiatan pengembangan yang kita perlukan untuk melakukan tadi itu update skillnya dia, reskilling upskilling, yang kayak gitu. Jadi lebih ke proses pengembangan juga kayak gitu. Sama tadi itu sebenarnya kita juga mau melihat bahwa ada proses-proses yang memang harus mau nggak mau harus dilakukan secara manual, artinya dilakukan orang, tapi ada proses-proses yang bisa diefisienkan dan ada proses-proses yang bisa di-outsourcingkan kayak gitu. Jadi itu akan lebih efisien gitu. Jadi security selama ini misalnya dihandle semua, ngurusi kegiatan-kegiatan dokumen-dokumen ekspat misalnya dihandle semua sendiri. Nah kalau ternyata di-outsource ini lebih murah, kita nggak perlu melihara orang khusus untuk pemegang jabatan itu, melihara ya ampun. Melihara itu kayak zaman penjajahan punya gundi gitu, memelihara gundi gitu. Tapi menarik sih Pak. Tapi sebentar saya tanya dulu, mungkin ke Mas Ari. Kapan analisis idealnya gitu ya? Mungkin periodik dalam setahun harus dilakukannya penilaian atau analisis beban kerja itu 2 kali, sekali, atau kalau di Albea sendiri seperti apa Mas? Kalau kita sebut frekuensi, kita tidak punya ukuran pasti Pak. Artinya kita melihatnya berdasarkan proses kerja di tempat itu sendiri. Begitu, katakanlah begini, kita cek nih di bagian HR ini kan tugasnya kan ngecek nih, ada yang overtime, ada yang overtime, ini kok anak ini overtime terus gitu. Nah itu kita akan lihat, perhatikan, ini kenapa kok dia overtime terus? Jangan-jangan loadnya memang gede. Nah disitulah baru kita akan masuk ke poin tentang bagaimana kita menghitung analisa beban kerjanya dari posisi itu ya. Sekali lagi kita melihat posisi itu, gitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata nanti kalau kita analisa dengan metodologi tadi sudah diceritakan oleh Bu Novi, kita akan menemukan, oh ternyata memang kurang orang nih. Atau jangan-jangan ternyata anak ini, katakanlah secara kompetensi dia kurang. Kalau orang lain bisa mengerjakannya 8 jam, dia justru butuh waktu sampai 10 jam. Jangan-jangan karena begitu Pak. Jadi konsekuensinya banyak. Tapi yang saya ingin garis bawahi, memang kalau bicara tentang beban kerja ini, skala sempitnya kan orang melihatnya sebagai sebuah efisiensi ya gitu ya. Efisiensi organisasi bukan dari sisi hanya dalam tanda kutip meniadakan orang itu di sebuah perusahaan, tidak. Tapi kita juga akan melihat kebutuhan di tempat lain itu ada enggak. Nah, oleh karena itu kita melihat analisa beban kerjanya secara lebih luas. Kalau kita hanya melihatnya parsial, kita khawatir justru nanti ya itu tadi isu tentang efisiensi sebagai bagian dari proses pengurangan tenaga kerja itu jadi mengemuka gitu. Saya ingin cerita sedikit, mungkin kalau kita melihat ya di beberapa industri, kalau di industri swasta mungkin kita sudah sangat paham tentang itu. Tapi pertanyaan saya, apakah mungkin kita meniadakan sebuah posisi misalnya? Kalau misalnya katakanlah ada sebuah public service obligation gitu ya Pak dari negara gitu. Ini katakanlah di daerah terpelosok gitu ya, tidak ada aparat gitu ya. Hanya gara-gara di sana penduduknya lebih kecil dibandingkan di kota misalnya gitu kan, tak mungkin juga. Tapi tetap kita pertimbangkan dari sisi bahwa kebutuhan tenaga kerja itu melihat dari sisi geografis, kebutuhan tenaga kerja dari sisi pekerjaan itu sendiri gitu ya. Dan banyak hal lah Pak. Ya. Gitu. Oke, baik. Ke Devi sekarang, mau menambahkan Dev? Kalau sudah master-master gini nambahinnya cerita aja kali ya. Dengan Bapak dan Ibu yang udah pengalaman lebih di bidang WLA nih. Kok jadi kamu ngomongnya kayak gini? Kalau cerita ya nanti di kafe aja sama saya. Jam 9 lebih. Tapi monggo boleh cerita sesuatu yang melengkapi pastinya ya Dev ya, dengan pengalaman Anda selama ini begitu ya. Gimana Dev? Kalau dari keterangan Bu Novi sama Pak Ari tadi ya Pak ya. Kalau di lapangannya itu ketika analisa beban kerja itu dilakukan, ada yang periodik. Periodik itu dalam arti ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Biasanya dia nyambungnya itu di budgeting. Budgeting di finance. Biasanya kalau kita lebih familiar dengar dari finance, prepare dong ini mau akhir tahun harus budgeting. Jadi kamu departemenmu itu budgetingnya berapa untuk nominal untuk uang dan untuk SDM-nya juga. Jadi analisa beban kerja itu pasti dilakukan di HR kayak gitu setiap periodiknya. Itu sih Pak. Terus ada beberapa memang kalau di HR sendiri kita tidak akan langsung nuju wah ini efisiensi, ini enggak kayak gitu. Tapi untuk departemen
Contohnya paling gampang tuh PPSC sama produksi biasanya. Itu yang waduh ini ada yang dikurangin nih. Apalagi warehouse biasanya kayak gitu. Nah itu pasti kita yang HR harus ngumpulin dulu sebelum itu terjadi, kita briefing atau kita induction periode ini ada yang namanya WLA nih, ada workload analyst. Kita fungsinya untuk nanti prepare di tahun berikutnya orang ini akan dipromosikan ataupun akan dirotasi, kemudian di satunya lagi ya rotasi, sama satunya lagi dipindah di plan 1, plan 2. Itu kita kasih share secara terbuka. Kalaupun nanti dipindah katakanlah di plan 2, itu nanti hal-hal yang menyangkut apa yang dia dapat kita share juga gitu loh. Biar dia ngerasa oh nasibku jelas nantinya. Kalaupun nanti di sini cukup, aku ada gambaran untuk di tempat lain. Ya. Gitu. Ya, Bu Novi, dari penjelasan Mas Ari dan Devi tadi, memang tidak ada patokan khusus ya ketika saya menanyakan kapan idealnya analisis beban kerja itu sangat tergantung ya, kasuistik ya, tergantung dari masing-masing ya. Betul. Dan kalau misalnya ini biasanya sih dipacunya itu, kalau pengalaman saya ya, saya punya pengalaman 2 yang besar itu lebih karena budget di tahun depan sesuai prediksi kondisi eksternal, analisa SWOT dan sebagainya. Ini memang mendukung tuh artinya gini. Misalnya ini di industri yang gula gitu ya. Itu kan banyak ketentuan dari pemerintah bahwa harga gula sudah dipatok gitu kan. Udah nggak bisa naik lagi kalau sudah ditetapin segini. Jadi mau nggak mau mereka sudah tahu kapasitas kita rata-rata setahun berapa gitu kan. Nah setahun dengan harga segini berarti kita cuma bisa jual segini. Nah karena kita cuma jual segini, maka budget untuk SDM nggak boleh lebih dari ini kan gitu. Nah akhirnya dari situ kan keluar angka nih, jumlah sekian biasanya itu sudah ini equal dengan jumlah sekian tenaga kerja gitu kan. Betul. Artinya untuk mendapatkan informasi yang akurat itu kan kita nggak bisa tebang pilih gitu kan. Betul. Mana yang mau dikurangi, yang mana gitu. Dan terutama atasan-atasannya kan pasti mereka nggak rela lah untuk kehilangan timnya gitu kan. Nah itulah kemudian dilakukan seperti ini, analisis beban kerja. Biasanya lebih mudahnya hire consultant karena dianggap lebih independen, tidak punya kepentingan di dalam seperti itu. Terus seperti itu. Itu yang ini awalnya dari budgeting. Atau ada yang pernah saya tangani juga, itu karena memang ada perubahan arah bisnis, di mana yang dia sekarang ini core-nya di manufaktur otomotif, dia akan lebih berubah menjadi lebih ke service oriented. Jadi manufakturnya bukan yang utama, dan kemudian kalaupun manufaktur dia memproduksi produk yang kualitasnya secara kualitas itu di bawahnya, gitu ya. Jadi dia tidak membuat yang barang premium ya, tetapi dia membuat barang yang biasa lah, yang normal kayak gitu, seperti yang kompetitor punya, gitu. Karena dia ngelihat tren di luaran bahwa ternyata yang butuh ini lebih banyak dan dihitung secara volume lebih menguntungkan kayak gitu. Nah, karena perubahan tren bisnis, mereka kemudian harus melakukan analisa beban kerja untuk mengetahui mana-mana yang harus diefisienkan, terutama di supportingnya. Karena kalau di produksinya ya udahlah kayak gitu, tinggal nanti mereka modifikasi di teknologi dan sebagainya. Tapi di fungsi supporting yang sudah kadung sak gabreng ini, itu gimana ini nguranginya gitu kan? Gimana mengefisienkannya? Terus kan mereka juga ngelihat bahwa ada orang-orang yang nantinya masih potensial, mereka pastinya akan dikembangkan, di-upgrade skillnya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang akan datang, sesuai dengan planningnya tadi. Seperti itu. Nah, waktunya ya kayak gitu, kadang karena ada kebutuhan tertentu selain yang tadi itu yang sifatnya insidental atau ya memang hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Devi. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya di Pamekasan ini ke mertua ini. Tadi nggak dengarkan, nanti saya mau tanya apa topiknya, saya tanya ke Pusko ya. Gini, kalau nggak moga-moga nyambung ya. Kalau nyambung, tidak nyambung mohon dimaafkan. Jadi sekarang kalau perusahaan itu mau ngambil tenaga kerja untuk yang efisien atau gimana, itu ngambil outsourcing yang masih
awal-awal yang masih ada dites atau apa gitu, atau ngambil dari perusahaan lain yang sudah apa itu ahli semua gitu, ya pengalaman gitu, tapi dia ngomong aku mau nek sourcing, aku ya pegawai tetap gelem enggak kan gitu. Jadi dan juga bayarannya mahal. Ya gimana? Apabila gitu, tapi dia itu di perusahaan lain dia menguntungkan. Ahli itu. Itu pilih yang mana? Jadi kan seperti kayak di pegawai negeri itu outsourcing ono apa anunya abal-abal ya, tesnya itu dulu atau apa itu kan yang bodoh-bodoh apa lagi ini portoting swasta itu kan harus yang menguntungkan. Tapi dilihat loh, ning kono iku iki bagus sekali, kerjanya bagus. Itu pilih yang mana, yang mulai dididik atau enggak. Terima kasih, saya dengarkan pakai internet itu. Oke, pakai on air ya. Oke, terima kasih Pak Sumarwito mendengarkan kita siaran kami ini melalui aplikasi streaming on air miliknya Mercury Group ya. Saya break dulu teman-teman di studio, kita ke iklan dulu. Entah kenapa di pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang isinya curhatan-curhatan. Mungkin karena saya memancingnya dengan tadi itu efisiensi, efektivitas itu kali ya. Ada Pak Dimas dan Pak David, ada Mas Dimas dan Pak David, saya gabung pertanyaannya karena waktunya kita. Kalau Pak David bilang kenyataannya saat perusahaan melakukan optimasi kebutuhan karyawan, SDM lama akan jadi korban. Ini pengalaman beliau pastinya. Bagaimana kalau kondisi perusahaan tidak memberikan uang pesangon? Oke. Terus kemudian Mas Dimas, bagaimana kalau perusahaan saat melakukan optimasi kebutuhan karyawan memindahkan SDM ke divisi yang tidak mungkin dipilih oleh karyawan itu? Jatuhnya perusahaan ini seperti tidak memanusiakan SDM. Apa yang bisa disampaikan dalam kondisi seperti ini? Saya ke Mas Ari nih. Apakah memang itu juga yang terjadi di LBH? Kayaknya sih enggak ya. Okay. Mas Ari, kalau situasi seperti ini apa nasihat Anda? Mungkin sebagai seorang profesional lah ya. Ya, kalau saya lihat bahwa poin tentang memindahkan itu akan memunculkan problem, itu memang sengaja menyingkirkan ya? Kalau gimana? Di tempat kami sih alhamdulillah tidak seperti itu ya Pak ya. Jadi pada saat proses sebelum kita akan katakan tadi saya menyinggung tadi yang diceritakan oleh Mbak Devi, replacement atau redesign job ke tempat lain, kita sudah sampaikan di awal. Poin tentang pekerjaan yang kamu lakukan saat ini itu secara load itu sudah di bawah standar yang kita minta. Misalnya perusahaan menentukan standar beban kerjanya 80% aja deh. Nggak usah 100%, misalnya 80% aja. Tapi kamu hanya mengerjakan 50%. Ya sudi kiranya kamu membantu untuk mengupgrade dirimu ke 80% gitu. Karena kan kita bicara tentang upah itu kan selalu kebutuhan yang didapat oleh karyawan 100% terhadap pemenuhan keseharian gitu Pak. Sehingga kalau saya bilang, ya memang poin di awal kita harus sampaikan secara clear. Kita tidak pernah berpikir untuk menyatakan bahwa proses beban kerja analisa ini adalah bagian dari mengefisiensikan dalam tanda kutip menghilangkan. Tidak pernah. Karena poin bahwa pekerjaan itu semakin kompleks itu kita sadari. Dan ya salah satu solusinya adalah kita sampaikan dari awal. Penting kita sampaikan supaya mereka paham tentang tujuan akhir dari proses ini Pak. Gitu. Dulu pun ketika misalnya nih di tempat saya ya, ada beberapa pekerjaan yang kita rasa sebenarnya bisa kita intensifkan ke satu posisi. Wah itu memang butuh effort untuk menjelaskan. Wah aku kan dulu kerjanya begini kok ditambahin begini, terus hubungannya dengan upah dan benefit gimana gitu ya. Itu kita jelaskan. Pekerjaanmu dulu begini, tapi pada suatu titik sebenarnya loadnya yang akan kamu lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan standar beban kerja dari posisi itu. Jadi beban kerja jabatannya yang kita hitung dulu. Kalau kita sudah masuk dengan pernyataan bahwa kok yang tua-tua kita singkirkan, ya itu yang membuat dalam tanda kutip beban kerja itu selalu menjadi kambing hitam proses efisiensi. Itu yang tidak kita inginkan sedari awal. Makanya lebih baik kita ngomong di depan. Poinnya begini, apa yang Anda harapkan kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Kalaupun dalam tanda kutip dia sampai pada satu titik, ya udah Pak, mungkin saya tidak sanggup, ya itu konsekuensi yang lain ya Pak. Di balik cerita yang tadi ditanyakan oleh Pak David tadi. Oke. Kalau pesangon dan lain-lain sesuai undang-undang ya
selesaikan secara adat aja ya. Adatnya seperti apa begitu ya. Sebelum saya ke Bu Novi dan ini karena waktu juga ini ada Ibu Fiona. Saya nggak ngerti apakah yang dimaksud dengan resolusi. Saat manajemen melakukan resolusi tapi tanpa memperhitungkan optimalisasi SDM dari dalam karena menambah dari luar. Apakah ini bisa dibenarkan? Resolusi ini bagian dari proses kalau di tempat kami sebagai peningkatan produktivitas, Pak. Kita punya janji kepada holding perusahaan kami, kami bisa meningkatkan produktivitas tahun depan 5%. Nah, dari proses meningkatkan produktivitas 5% ini, kita jangan ujung-ujungnya mengatakan bahwa kita akan mengurangi orang. Itu perspektif yang menurut saya harus kita luruskan gitu ya. Tapi kita poinnya produktivitas ini adalah menambah tingkat kemampuan kita menghasilkan sesuatu dengan berbagai cara. Salah satunya optimasi beban kerja. Mungkin dulunya kita hanya beban kerjanya 50 atau 60%, kita tingkatkan jadi 70%, misalnya katakan begitu. Atau dalam bentuk lain yang mungkin sekarang banyak manufaktur lakukan adalah dalam bentuk automation. Orangnya sama, tapi kita membuka kesempatan teknologi untuk masuk ke beberapa area yang memungkinkan kita untuk pada satu titik kerja kita jadi lebih tenang, lebih santai gitu. Kalau soal pilihan, Mas, ini mungkin yang ditanyakan lebih ke soal pilihan. Apakah kemudian mengoptimalkan SDM yang di dalam, ya ini tanpa memperhitungkan yang di dalam. Artinya kan apakah memang mengoptimalkan yang di dalam dulu, kalau nggak ketemu baru rekrut baru. Bu Novi tadi saya menangkapnya seperti itu, tapi mungkin kalau saya suruh pilih dari dalam dulu, Pak. Dari dalam dulu ya. Karena pemahaman tentang kultur dari sebuah proses produksi atau pemahaman kultur tentang sebuah proses kerja itu orang dalam itu justru lebih paham, Pak. Kecuali memang kalau yang di dalam nggak ada yang kompetensinya seperti yang kita butuhkan. Betul sekali. Sesederhana itu, Pak. Ibu Fiona, sabar. Merangkum semuanya, saya ke Devi, kemudian yang terakhir nanti ke Bu Novi sebagai closing statement ya. Dev, soal optimalisasi, soal pesangon, soal replacement di tempat yang tidak menurut karyawannya itu tidak sesuai. Komentar Anda? Oke, kalau dari Devi ya melengkapi dari Pak Ari juga sih, Pak. Untuk kebutuhan vakan ataupun nanti replacement atau apa, itu kan tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kita breakdown dulu dari kualifikasi yang dibutuhkan, kemudian nanti internal pasti yang didulukan, benar. Karena dari internal katakanlah yang dibutuhkan staff, tapi ternyata di bawah posisi tersebut ada admin. Nah, admin ini akan dinilai lihat dulu track recordnya, KPI-nya seperti apa, kemudian potensi dia di mana. Kalau misalnya dia ada potensi untuk mengisi posisi staff tersebut, ya kita utamakan. Tapi ketika dia katakanlah ada skill yang dia masih belum maksimal, apakah itu bisa ditutup dengan kita isi training, kita ikutkan training internal ataupun eksternal, dan itu nanti ada hasil, berarti kita maksimalkan yang ada di internal, kita promosikan. Seperti itu hasilnya. Tapi kalau misalnya ternyata adminnya tuh kerjanya so-so itu ya dikatakan lebih juga enggak, dikatakan kurang juga enggak. Jadi dia so-so aja. Ya otomatis kita akan cari dari eksternal. Itu kalau dia satu perusahaan aja, satu plan. Tapi kalau dia plan yang lain, itu pasti tektokan dulu. Para atasan akan tektokan, ini saya butuh staff nih. Kira-kira ada staff nggak yang bisa dirotasi ke sini? Ada yang potensial nggak? Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari atasan, kadang itu kan atasan mempertahankan timnya. Ada mungkin jajaran direksi yang mempertahankan timnya, jadi bilang nggak ada, jadi cariin eksternal aja, yaitu baru kita eksekusi untuk hiring orang baru. Gitu. Kalaupun nanti WLA ujung-ujungnya pasti ada efisiensi, itu salah besar sih kalau persepsinya seperti itu aja. Karena memang kan WLA itu luas. Kadang orang ada yang overload kerjaannya, tapi dia kelihatannya baik-baik aja karena dia enjoy. Kadang orang enjoy kan nggak memperhitungkan, saya ini beban saya berat banget di perusahaan, tapi orang lain kan lihat kamu kok nggak ada diemnya ya, bahkan sampai malam-malam dia enjoy. Cuman kan nggak baik juga nantinya untuk dia. Lah itu kita bagi kerjaannya di teman-teman yang lain. Kalaupun nanti ada ya kita bagi dengan tim yang internal, tapi kalau misalnya dia nggak ada, ya udah kita hire dari eksternal, kemudian ditambah dengan orang yang overload tadi, pemersatu kerjaan, kayak gitu sih Pak, 50-50 biar maksimal juga, seperti itu. Ya, oke. Bu Novi?
menjawab semuanya sebenarnya memang kendalanya adalah bahwa seringkali bahwa top manajemen yang diikutkan itu tidak paham sepenuhnya konsep pentingnya analisa beban kerja gitu ya. Jadi seringkali ya itu tadi yang diambil adalah negatifnya kayak gitu ya. Negatifnya yang kemudian kaitannya dengan efisiensi. Nah, karena itu penting sekali untuk mendapatkan dukungan dari satu komitmen dari direksi gitu. Kemudian juga satu level di bawah direksi. Karena itu mereka adalah orang yang merasa bahwa jangan sampai kinerjaku jadi turun karena orangku dikurangi gitu. Ketakutannya mereka seperti itu, biasanya begitu. Jadi mendapatkan istilahnya memberikan kepada mereka penjelasan secara keseluruhan proses ini hasilnya akan seperti apa, gambaran-gambarannya itu sangat penting. Karena kalau enggak, mereka ini adalah orang yang pertama membela kepentingan departemen yang ada di bawahnya, yang akan mati-matian mempertahankan jumlahnya jangan sampai dikurangi banyak-banyak seperti itu. Dan kalau ketika kita mengandalkan analisa beban kerja, setelah kita misalnya dapetin data macam-macam, kita kan pasti akan konfirmasi ke atasan nih, benar nggak nih kalau beban kerjanya gini, misalnya sampai kemudian ketahuan kelebihan orang berapa, kurang orang berapa. Nah, kalau yang kelebihan itu pasti akan jadi bahasan. Jadi misalnya kita membahas nih di departemen ada sub-sub bagian gitu kan. Nah, di sub-sub bagian tuh misalnya ini departemen ini kelebihan orang, ini kekurangan orang, ini kelebihan orang, ini kekurangan orang. Yang kelebihan orang sama dia yang kekurangan orang sama dia didiemin aja, artinya kan akan nambah. Tapi kayak kelebihan orang kita anggap ini kata di overload, itu biasanya akan jadi masalah. Wow, segala macam argumen itu dikerahkan untuk memastikan jangan sampai orangnya dikurangi kayak gitu. Bahkan kita pernah waktu itu melakukan sudah sampai direksi nih, sudah mau meeting final gitu. Di satu unit pabrik plan itu kemudian ada 6 kepala bagian gitu. Kan ini akhirnya kita coba sudah direksinya akhirnya pakai gini, coba kamu atur lah dengan jumlah kayak gini gimana supaya efisien, coba diatur kembali kerjanya gitu kan. Akhirnya kan jumlahnya masih kurang kan sesuai dengan hasil hitungannya. Kemudian bisa dikurangi lagi Pak. Bagian apa aja, ini kabaknya dihilangin semua aja kata. Kabaknya dihilangin aja semua. Ini nggak pakai kabak semua, udah kurang orang 6 katanya gitu. Saking bentuk mereka ini memperjuangkan jangan sampai orangnya dikurangi banyak gitu ya. Buat mereka ini jadi penting sekali untuk ini orang HR untuk merangkul, datang ke bagian-bagian yang kira-kira keberatan, kira-kira mereka nggak jelasnya itu di mana, kepentingannya apa, bahwa nggak ada yang rugi loh, karena ini kita bicara kepentingan organisasi gitu. Kayaknya itu yang penting gitu. Jadi pemahaman kepada semuanya bahwa ini untuk tujuan organisasi, dan tadi itu tujuannya bukan hanya untuk melihat jumlah orang, tapi macam-macam tadi lah, yang tadi untuk pengembangan lah, kemudian untuk redesign pekerjaan seperti itu, dan untuk nanti perencanaan tenaga kerja yang lebih optimal kayak gitu Mas Aldi. Waktu kita memang sangat membatasi, kita sudah extend nggak kerasa, tetapi sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan, cuman ya karena waktu. Singkat, Mas Ari, closing statement. Saya ngutip dari pendapatnya Frederick Winslow Taylor ya Pak. Itu seorang industrial engineer. Beliau bilang gini, hampir tidak ada pekerja yang kompeten yang tidak mencurahkan banyak waktunya untuk belajar betapa lambatnya dia bekerja, dan masih meyakinkan atasannya bahwa dia bekerja dengan baik. Jadi kalau ditanya siapa sih yang jadi ukurannya, ya kalau saya kutip dari quote-nya Frederick Winslow Taylor ini aja. Kalau Anda kompeten, pasti Anda berpikir, kok saya cara kerjanya masih begini ya? Bisa enggak saya lebih cepat untuk meningkatkan cara kerja saya? Itu sih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Ari, sukses untuk Albea Indonesia ya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Devi, gimana? Apanya Pak ini? Makin ledek? Ya, ledeknya makin kencang. Makin ya. Oke, tapi terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Dan sahabat Merkuri, saya tutup dialognya untuk pekan ini. Kita ketemu lagi di dialog dengan topik yang berbeda pekan depan bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting ya.